Adapun pokok bahasannya, 1. Pengenalan konsep dasar jaringan dan perangkat jaringan. Menjelaskan pengertian jaringan komputer, fungsi utama jaringan, serta perbedaan antara jaringan di kabel dan nirkabel. Memahami peran dan hubungan antar perangkat jaringan seperti hub, switch, router, dan access point dalam membangun sistem komunikasi data. 2. Pengenalan dan fungsi perangkat switch. Mempelajari fungsi dasar switch dalam jaringan lokal meliputi pengaturan lalu lintas data antar perangkat, pencegahan tabrakan data, serta peningkatan efisiensi transmisi data. Mengenal tipe-tipe switch dan fungsi dalam topologi jaringan yang berbeda. 3. Pengenalan dan fungsi access point. Menjelaskan pengertian dan fungsi access point sebagai penghubung antara perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, PC dengan jaringan kabel. Memahami konsep komunikasi nirkabel termasuk konfigurasi dasar, keamanan jaringan, serta topologi jaringan wireless. 4. Kombinasi penggunaan switch dan access point dalam jaringan. Mengidentifikasi bagaimana switch dan access point dapat dikombinasikan untuk membangun jaringan lokal yang terintegrasi antara perangkat kabel dan nirkabel. Mempelajari alur data antar perangkat ketika komunikasi terjadi melalui switch dan access point secara bersamaan. 5. Perancangan dan implementasi jaringan sederhana ialah membuat desain jaringan menggunakan kombinasi switch dan access point di lingkungan laboratorium. Melakukan konfigurasi alamat IP pada perangkat, menguji konektivitas antar perangkat melalui perintah ping, dan menganalisis hasil percobaan menggunakan paket tracker atau perangkat simulasi lainnya. Dan adapun capaian pembelajaran. 1. Kemampuan kognitif atau pengetahuan. Mahasiswa memahami prinsip kerja perangkat jaringan terutama switch dan access point dalam komunikasi data. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan peran masing-masing perangkat dalam menghubungkan komputer, laptop, dan perangkat wireless dalam satu jaringan lokal. Mahasiswa mengetahui cara mengidentifikasi permasalahan jaringan sederhana seperti request timeout dan mampu menjelaskan penyebab serta solusi yang tepat. Kedua, kemampuan psikomatik, keterampilan teknis. Mahasiswa mampu merancang topologi jaringan yang mengintegrasikan koneksi kabel dan nirkabel menggunakan komunikasi switch dan access point. Mahasiswa dapat mengkonfigurasi alamat IP pada setiap perangkat jaringan sesuai dengan subnet yang ditentukan. Mahasiswa dapat melakukan pengujian konektivitas antar perangkat menggunakan perintah ping serta menganalisis alur data pada mode simulasi jaringan. Ketiga, kemampuan afektif, sikap dan etika kerja. Mahasiswa menunjukkan sikap teliti, tanggung jawab, dan kerjasama dalam konfigurasi jaringan di dalam laboratorium. Mahasiswa mampu bekerja secara kelompok dan berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan tugas praktikum jaringan. Mahasiswa menghargai pentingnya keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti komputer, laptop, printer, server, dan perangkat IoT agar dapat saling bertukar informasi. Jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan luas cakupannya, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Nomor 2, ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara beberapa komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja pada lapisan 2, data link layer, model OSI, dan menggunakan alamat MAC, Media Access Control, untuk menentukan kemana data akan dikirim. Fungsi utama switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, mengatur lalu lintas data, mencegah tabrakan data atau kolisin, meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Ada pula jenis-jenis switch, yaitu unmanaged switch, bekerja secara otomatis tanpa perlu konfigurasi cocok untuk jaringan kecil. Yang kedua, managed switch,
dapat dikonfigurasi dan diawasi melalui antarmuka manajemen, digunakan di jaringan menengah hingga besar. Yang ketiga, layer 3 switch memiliki kemampuan routing antar VLAN bekerja di lapisan jaringan atau network layer. Terima kasih. Saya akan melanjutkan landasan teori yang dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Itu access point. Access point merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat nirkabel. Access point bekerja dengan memancarkan sinyal radio agar perangkat seperti laptop, smartphone, atau komputer dapat terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Fungsi utama access point menyediakan kreativitas. Kedua, penghubung klien ke jaringan LAN. Tiga, komputer lalu lintas atau data nirkabel. Yang keempat, memberikan keamanan jaringan. Terus jenis-jenis access point yaitu standalone access point, beroperasi secara mandiri tanpa pengendali. Pusat cocok untuk rumah atau kantor kecil. Yang kedua, controller based access point, dikendalikan oleh wireless controller, digunakan di perusahaan besar yang memerlukan banyak access point. Yang ketiga, mesh access point, dapat saling berkomunikasi tanpa kabel antar unit, digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan di area luas. Kombinasi switch dan access point dalam jaringan. Keunggulan kombinasi switch dan access point digunakan untuk membangun jaringan yang mengintegrasikan koneksi kabel dan nirkabel secara efisien. Kedua yaitu alur kerja kombinasi. Perangkat kabel seperti komputer atau printer dihubungkan ke switch menggunakan kabel Ethernet. Access point dihubungkan ke salah satu port switch agar sinyal jaringan dapat diteruskan ke perangkat nirkabel. Terus ketika perangkat wireless atau laptop atau smartphone mengakses jaringan data dan akan dikirim melalui access point ke switch, lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Semua perangkat baik kabel maupun nirkabel dapat berkomunikasi dalam satu subnet dan saling bertukar data. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari landasan teori ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Dias Pranoyo, saya kelompok 3, saya bagian untuk menjalankan simulasi dan cara kerja penggabungan switch dan access point. Oke, kita langsung lanjut ke videonya aja. Jadi, pertama, untuk kita memulainya, kita masuk ke all device. Lalu kita pilih 4 PC dan 2 laptop. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kita mempunyai 4 PC, 2 ditaruh berdampingan, 2 lagi di atas, dan ada 2 lagi untuk laptop, ada di satunya di atas, satunya lagi di bawah. Oke, setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kita masuk ke network device, lalu kita pilih switch, lalu kita pilih PT switch. Oke, setelah itu kita taruh di sini, lalu kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita rapikan sedikit agar terlihat rapi. Oke, setelah itu kita masuk ke wireless connection. Tuh, lalu kita pilih AP apa T, bukan yang ini salah. Itu salah, kita masuk ke AP apa T. Oke, itu kita masuk ke AP apa T untuk wireless connection. Oke, kita rapikan sedikit agar rapi. Oke, setelah itu wait. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, udah rapi.
Lalu kita masuk ke connection, pilih copper straight through. Kita masuk ke fast internet 0, sambungan ke PC 0, sambungan ke PC 1. Oke, setelah disambungkan, kita sambungkan lagi menggunakan copper crossover untuk switch 0 ke switch 1 atau sebaliknya. Oke, setelah itu kita sambungkan lagi dari switch 1 ke laptop 1. Caranya sama aja, pakai fast ethernet. Lalu kita sambungkan lagi switch 1 ke access point atau access point ke switch 1 menggunakan fast ethernet. Lalu fast ethernet 0. Lalu untuk PC BT kita menggunakan wireless ya, jadi kita matikan dulu VC-nya, kita cabut itu ininya modulnya, lalu kita pasang lagi modul WMP 300N. Oke, setelah dipasang, hidupkan kembali dan close, maka hasilnya akan seperti itu, ada seperti jaringan. Kita lakuin yang sama ke PC yang lainnya. Kita cabut, kita pasang lagi WMP 300N nya, lalu kita hidupkan lagi PC ya. Oke, selesai. Untuk laptop ini sama saja, kita masukkan lagi, kita cabut modulnya, kita matikan dulu laptopnya, kita cabut modulnya, kita masukkan WPC 300N, hidupkan kembali, selesai. Jadi seperti ini kira-kira rangkaiannya. Setelah itu kita masukkan semua IP address yang ada. Untuk PC 0 kita masukkan ke config, lalu kita ke fast ethernet, lalu kita masuk ke static. Oke. Nah, cara kita masuk di servernya IP server, kita ketik aja 192.168.10.1. Untuk perangkat yang lainnya kita samain saja, kita bedain angka terakhirnya aja. Seperti ini. Ini contoh kedua untuk PC 1 ya, atau kita PC 2 lah, anggap aja. Ini kan 4 PC. Oke, 192, 168, 10, 2. Oke, seterusnya seperti itu. Kalian start dulu simulasinya. Nah, kalian pilih PC 1, lalu kalian ke command prompt, ketik ping, dan pasang IP yang ingin kalian tuju. Kalau di sini saya ingin pasangkan IP ke laptop 1 dengan IP address 192.168.10.5. Nah, kita langsung start. Bisa kalian di sini pesannya akan masuk ke switch 0, lalu ke switch 1, lalu masuk ke access point, lalu masuk ke laptop 1. Oke, itu contoh pertama dan hasilnya ya. Lalu kita masuk ke contoh kedua, kita masuk ke PC 1. Nanti kita masuk ke PC 1. Oke, kita masuk ke PC 1 atau PC 2 lah. PC 2, kita ketik ping, lalu kita cari IP yang ingin kita kirim, seperti 192.168.10. berapa ini? Ini keempat. Ini IP addressnya ke PC 3 ada salah. Ini kita bisa lihat ke switch 0, ke switch PT 1, terus ke access point, lalu akan ke komputer 4, PC 4. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan munculkan memunculkan tabelnya di video.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk pada analisa. Yang pertama dilakukannya pada PC 0 ke laptop 0, hasilnya ping yang berisi reply received atau berhasil. Analisanya, PC 0 terhubung melalui kabel ke switch, berhasil mengirim data ke laptop 0, terhubung melalui access point secara nirkabel. Ini menunjukkan bahwa access point berfungsi dengan baik sebagai jembatan antara jaringan kabel, data, dan jaringan WiFi. Paket data dari PC 0 diteruskan ke switch, kemudian access point, lalu ke laptop 0 tanpa adanya tabrakan data. Kemudian yang dilakukan pada percobaan yang kedua yaitu PC 1 ke PC 3. Hasilnya ping, reply received atau berhasil. Analisanya, kedua perangkat berada pada jaringan kabel wire LAN yang sama sehingga komunikasi terjadi langsung melalui switch. Switch berhasil mengatur lalu lintas data dan memastikan paket dari PC 1 menuju PC 3 tanpa terjadinya collision. Hasil ini juga menunjukkan bahwa konfigurasi IP address antara PC sudah sesuai dengan subnet. Yang ketiga, dilakukannya analisa hasil percobaan pada laptop 1 ke PC 1. Hasil ping, reply received atau berhasil. Analisanya, laptop 1 yang terhubung secara nirkabel melalui access point dapat berkomunikasi dengan PC 1 yang menggunakan koneksi kabel. Ini menandakan integrasi antara jaringan wireless dan wired berjalan optimal. Access point berhasil meneruskan sinyal dari laptop ke switch, kemudian switch mengirim data ke PC 1. Baik, terakhir kesimpulan. Percobaan menunjukkan bahwa kombinasi antara switch dan access point mampu menghubungkan perangkat kabel dan nirkabel dalam satu jaringan lokal LAN atau LAN secara efektif. Kedua, switch berperan dalam mengatur lalu lintas data antar perangkat kabel agar tidak terjadi tabrakan paket. Sedangkan access point berperan sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Yang ketiga, semua pengujian PC 0, laptop 0, PC 1, PC 3, dan laptop 1, PC 1 menghasilkan replay sukses yang berarti konfigurasi jaringan dan alamat IP sudah benar. Yang keempat, hasil layar percobaan tidak ditemukan gangguan atau request timeout menandakan koneksi antara perangkat stabil. Yang terakhir, kelima, kombinasi jaringan kabel dan nirkabel seperti ini cocok diterapkan di lingkungan laboratorium, kantor, ruang belajar karena efisien, mudah diatur, dan mampu mendukung